cukup sistem perekonomian ya. Jadi ekonomi internasional itu di sistem perekonomian yang paling luar ini ya. Nah di era sekarang, di era global ya, setelah era tahun 2000-an ya, ketergantungan antar negara itu sudah tidak bisa jadi tidak ada di era sekarang suatu negara yang bisa hidup dalam perekonomian sendiri gitu ya, tanpa tergantung atau terkoneksi dengan kegiatan ekonomi di luar ya, di domestik. Jadi pasti ada ketergantungan ekonomi domestik ini dengan perekonomian secara internasional ya. Nah kemudian di dalam ekonomi internasional ini di era 2000 sekarang itu kan batas-batas antar negara itu sudah tidak bisa dibatasi ya, dengan adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, kemudian teknologi informasi, komunikasi dan ya, teknologi gitu ya, TIK, teknologi informasi dan komunikasi, atau ICT, Information Communication dan Teknologi. Nah itu batas-batas antar negara sudah tidak bisa dibatasi ya. Jauh itu menjadi kendala ya di dalam pertukaran ya, jarak yang jauh, kemudian informasi ya, itu sekarang sudah bisa dikoneksikan gitu ya, melalui internet ya, melalui komputer, melalui internet bisa terkoneksi ya. Sehingga kalau sekarang itu dunia sudah ya sebesar daun kelor gitu ya, sudah sebuah village, desa. Jadi kalau desa itu kan biasanya informasinya sangat kalau ada misalnya Anda mencari seseorang di desa itu biasanya lebih mudah gitu ya. Di desa itu saya mau cari namanya ini, pekerjaan ini, itu mudah. Tapi kalau di kota agak sulit gitu ya, agak sulit. Biasanya kita menanyakan orang tetangganya di sampingnya nggak tahu, padahal yang saya tanyakan di rumah punya sebelahnya misalnya. Nah biasanya desa itu lebih. Nah jadi dunia itu sekarang sudah menjadi seperti sebuah desa gitu ya. Tidak ada sekat-sekat, informasi juga apa-apa yang terjadi di luar itu langsung terlink, terekam di domestik gitu ya. Kejadian-kejadian sosial, ekonomi, politik apa gitu ya. Nah, jadi di dalam ekonomi internasional juga nanti kegiatan-kegiatan ekonomi bukan hanya terbatas ekspor impor fisik barang ya. Jadi di sistem ekonomi internasional ini, di perekonomian internasional ini nanti bukan hanya ekspor impor barang ya secara fisik ya, tetapi termasuk juga jasa ya. Jadi ada perpindahan, ada pertukaran sumber daya ya, bisa tenaga kerja, bisa modal, bisa uang, bisa apa ya. Sehingga di dalam ekonomi internasional itu nanti selain perdagangan juga ada pembayaran, ada moneternya ya, ada pembayarannya, transaksi. Jadi ada transaksi barang, ada transaksi jasa, ada transaksi uangnya, moneternya ya, uangnya, pembayarannya, sistem pembayarannya ya. Nah termasuk di dalamnya ada lembaga-lembaga keuangannya ya, organisasi-organisasi baik bank misalnya atau lembaga-lembaga keuangan yang bukan bank ya, pasar uang, pasar modal secara internasional ya, kemudian sistem pembayarannya ya, sistem pembayaran antar negara
ya. Nah, kemudian pembiayaan, ya. Nah, itu termasuk di dalam moda, peralihan tenaga, jasa, ya. Dan tadi yang tiganya ada organisasinya, ekonomi internasional itu ini rumpun ya, kalau kemarin publik di sini ya, moneter, ada sektorial gitu ya, di dalamnya ada sistem keuangan, di dalamnya ada sistem perbankan. Ya, nanti ini terkait ya. Jadi di dalam kegiatan ekspor impor di ekonomi paling luar, ekonomi internasional, nanti terkait moneternya, terkait dengan pembayarannya, sistem pembayarannya, ya, antara uang domestik dengan valuta asing, ya. Kemudian di sektorialnya, sektorialnya mungkin ini ekspor impor barang, ya, atau mungkin ada pergeseran, perpindahan sumber daya, ya. Selain barang mungkin ada juga tenaga, ada modal, ada uang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, ya. Jadi ada masuk keluarnya itu mungkin investasi langsung, ya, atau yang investasi portofolio yang melalui pasar modal, gitu ya. Yang melalui pasar uang secara internasional, yang melalui pasar modal juga portofolio secara internasional, ya. Jadi ini terakhir termasuk dengan perbankan, ya, karena nanti sistem keuangan baik secara domestik maupun internasional, kemudian pasar modal juga terkoneksi dengan sistem perbankan, ya, di dalam pembayaran, di dalam pembiayaan, gitu ya, atau garansi bank, letter of credit ketika ekspor impor. Nah, itu kan harus digaransinya atau jaminan-jaminannya harus di lewat bank, ya. Tidak bisa antar perorangan, ya, tapi itu pasti akan menyangkut ke bank, ya, ke bank umum, ya, ke bank umum. Atau kalau misalnya transaksi falas dengan Bank Indonesia, ya. Tapi dengan bank umum juga ini transaksinya ya falas juga, ya. Jadi nanti perdagangan falas itu ya termasuk merupakan kegiatan di pasar uang, jadi dalam sistem keuangan, ya, di dalam sistem keuangan. Nah, itu kurang lebih ruang lingkupnya, ya. Jadi ilmu ekonomi internasional itu merupakan sebuah disiplin rumpun dari ilmu ekonomi yang mempelajari, kalau publik itu kemarin tentang peran pemerintah di dalam mengalokasikan sumber daya, tapi kalau di sini mempelajari tentang bagaimana suatu negara berhubungan, ya, melalui perdagangan, melalui pembayaran atau moneter secara internasional maupun di dalam kebijakannya, ya. Jadi bisa perdagangan secara teori maupun kebijakan keuangannya, devisanya, ya, sistem moneternya, ya, sistem fiskalnya. Nah, itu terkait dengan ekonomi internasional. Jadi bedanya di sini antar negara, ya, transaksi antar negara, barang, jasa, kemudian transaksi perpindahan sumber daya, yang modal, ya, sistem pembayaran, tadi kebijakan, ya, kebijakan baik kebijakan perdagangan internasional maupun kebijakan makro, ya, kebijakan moneter terkait dengan sistem pembayaran falasnya yang dianut, gitu ya. Apakah menggunakan fixed rate atau floating, ya. Nah, kita sekarang menggunakan floating rate. Nah, itu yang dipelajari, ya, di dalam ekonomi internasional. Nah, ini kira-kira hutannya begini, ya. Tadi ada ini yang intinya di teori ini, ya, teori perdagangan, ya. Jadi nanti setelah
ruang lingkupnya ini secara keseluruhan. Nah, mulai dari ini teori perdagangan. Ya, teori perdagangan internasional itu banyak ini, ya, banyak sebenarnya teori perdagangan itu, dari mulai yang merkantilis, ya, yang paling tradisional, merkantilis, kemudian absolute advantage. Absolute advantage ini yang Adam Smith, ya, absolute advantage. Absolute advantage ini karena terjadi karena negara punya keunggulan di dalam sumber daya, ya, baik sumber daya alam, gitu ya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, ya. Nah, kemudian, ini yang absolute advantage ini dasarnya tadi, ya, kelebihannya suatu negara memiliki kelebihan keunggulan dalam sumber daya, ya, yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, ya. Jadi sangat tergantung kepada sumber daya yang sudah disediakan oleh Tuhan, gitu ya. Nah, kemudian, kalau komparatif, nah ini komparatif sudah perbandingan, ya, perbandingan ada cost, biaya, gitu ya, perbandingan biaya, mana suatu negara punya sumber daya yang sama, ya, atau berbeda, cuma dia apakah bisa lebih efisien, ya, dalam perbandingannya Indonesia lebih efisien membuat produk A atau buat produk B, gitu ya. Nah, kalau buat produk A, produk B bisa tidak efisien, nah dia akan impor produk yang tidak efisien, ya. Nah, dia akan nyari nanti kepada negara yang bisa membuat lebih efisien, ya. Jadi ini dalam komparatif yang dari siapa, Ricardo, ya, David Ricardo, ya. Nah, kemudian ada Hexer-Ohlin, ini terkait dengan sumber daya, ya, peralihan sumber daya manusia. Hexer-Ohlin, kemudian ada Stover, ada banyak ini teori-teori ini, ya. Tapi ini mungkin tidak semua, ya, tidak semua dibahas, gitu ya. Tapi kalau saya tugaskan, ya, mungkin Anda bisa ekspor, ya. Biasanya kalau ini sering sih, ya, absolut, komparatif, Hexer-Ohlin, Samuelson ini. Nah, kalau ini jarang-jarang, ya. Tapi kalau Anda bahas sih bisa, tinggal cari saja nanti di Google, bisa ini, ya, teori-teori ini. Faktor price equalization, kemudian ada Rybczynski, ya. Dan ada teori-teori lain, ya. Yang dari Jepang, dari Korea, ada teori-teori perdagangan, ya. Tapi teori-teori perdagangan ini sebenarnya mungkin sekarang sudah sudah kalau bisa disebut out of date atau sudah tidak up to date, gitu ya. Karena sekarang sudah masuk di era perdagangan bebas, gitu, ya. Ya, kalau lihat dari kebijakannya ini, dari kebijakan, ya. Jadi ada teori perdagangan, kemudian nanti ada kebijakan, ya, kebijakan perdagangan. Nah, kebijakan perdagangan ini kan menyangkut ini tarif, ya, tarif dan non tarif. Nah, ini sekarang ini sudah tidak ada lagi, meskipun ada, tapi setiap negara sebenarnya sudah tidak boleh lagi, ya, di area CAFTA, ASEAN Cina, gitu ya. Ya, itu kan yang komunitas kerjasama internasional ini sudah mulai dihilangkan. Jadi masuk era pasar bebas itu, ini sudah tidak ada lagi sih tarif, ya. Jadi lebih ke tarif bebas, ya, meskipun ada, ya, untuk barang-barang tertentu, ya, biasanya barang pertanian atau apa, gitu ya. Jadi ini teori perdagangan, kemudian kebijakan perdagangan, ya. Ya. Jadi meskipun ini sudah tidak tapi, ya, sebagai
materi ya, sebagai materi kuliah sih, ini sebagai pengetahuan ya ada saja ya, meskipun masih ada sih yang menggunakan ya untuk kelompok barang produk domestik masih ada. Cuman pada umumnya sudah tidak boleh, ya tidak boleh. Ya. Jadi kalau misalnya suatu negara melakukan diskriminasi, misalnya dengan menggunakan tarif bea masuk apa itu kena ini ya, kena peringatan dari WTO gitu ya. Meskipun ada juga sih negara-negara yang nakal ya. Nah itu kebijakan. Nah kemudian ini ya tadi moneter ya, pembayaran secara internasional, keuangan internasional, sistem keuangan internasional ya. Nah di dalamnya nanti ada ini foreign exchange ya, pasar market foreign exchange market atau pasar valuta asing ya. Nah ini di dalam moneter atau di dalam keuangan internasional ya. Nih. Jadi ada valuta asing, kemudian ada neraca pembayaran ya. Nah, neraca pembayaran ini sebagai apa ya? Untuk mengukur ini. Jadi kalau di domestik itu untuk mengukur penerimaan pengeluaran kan di APBN misalnya ya. Atau di perusahaan itu ada neraca aktiva pasiva gitu ya. Nah, kalau di antar negara ini ada neraca pembayaran ya. Jadi di neraca pembayaran ini nanti melingkupi ini, berikut transaksi ini, perdagangan, ekspor impor ya. Kemudian jasa ya, ada perdagangan jasa ya. Jadi ada selain di neraca pembayaran itu nanti ada transaksi neraca perdagangan ya. Ya, ada transaksi barang dan jasa ya. Kemudian ada transaksi ini, transaksi keuangannya ya. Jadi di neraca pembayaran itu ini ada perdagangan dan keuangan moneternya ya. Termasuk modal masuk, modal keluar ya. Modal yang keluar dari domestik berapa, modal yang masuk dari luar berapa ya. Nanti selisihnya berapa, sehingga di neraca pembayaran ini nanti akan terlihat posisi neraca posisi investasi ya. Jadi neraca barang plus neraca jasa itu nanti ada transaksi berjalan ya. Current transaksi berjalan itu selisih dari neraca dagang, ekspor impor barang dan jasa ya. Nah, plus nanti ada keluar masuknya ini ya, keluar masuknya modal ya. Kapital masuk, kapital keluar ya. Nanti digabung dengan surplus neraca barang dan jasa gitu ya. Sehingga nanti posisi neraca pembayarannya itu surplus. Nah, itu nanti yang akan mempengaruhi ke interest, ke bunga, ke harga falas ya. Ya, nanti ini ditentukan oleh neraca pembayaran ya. Jadi surplus defisit dari neraca pembayaran itu nanti yang akan mempengaruhi jumlah devisa gitu ya. Kalau defisit terus berarti devisa Indonesia berkurang. Ya, kalau surplus devisa naik ya. Kalau defisit terus, rupiah akan terdepresiasi, ya. Berarti dolarnya, falasnya akan naik, gitu ya. Jadi kalau defisit terus itu, rupiah akan terdepresiasi, falas apresiasi, gitu ya. Sehingga kenapa misalnya rupiah terus melemah, gitu ya. Melemah kalau jadi 14, jadi 15 itu melemah, ya. Kalau jadi 12, 10, apalagi jadi 8.000, nah itu berarti menguat ya. Nah, penguatan itu apresiasi ya. Kalau ke 12, ke 10, ke 8 itu apresiasi rupiah ya. Tapi kalau ke 12, ke 13, ke bawah, ke 15, nah itu berarti rupiah melemah ya, terdepresiasi. Dolar terapresiasi, rupiahnya terdepresiasi ya. Nah, itu akibat dari
adanya surplus dan defisit dari neraca pembayaran ini, ya. Atau nanti dari, nah kalau cadangan devisa itu nanti sebagai ukuran untuk ini, untuk cadangan setara dengan impor, gitu ya. Atau kalau diilustrasikan, Pak Rudena ada? Bagaimana Pak? Pak Rudena ada? Ya, bagaimana? Nah, Pak Rudena misalnya dikasih uang saku dalam sebulan misalnya berapa? Kalau misalnya tinggal di Bandung dikasih uang saku misalnya 2 juta, ya. Nah 2 juta itu bisa aja, atau 3 juta, bisa 3 juta itu untuk 30 hari. Nah berarti seharinya kan 100.000. Iya Pak. Nah kalau misalnya pada akhir bulan Pak Rudena bisa efisien 3 juta teh nyisa 500.000. Nah berarti ada cadangan untuk 5 hari ke depan gitu ya. Iya. Ya, ngertes ya. Nah sama. Jadi nanti di neraca pembayaran juga di akhirnya ada cadangan devisa. Cadangan devisa itu merupakan akumulasi dari defisit surplus itu. Jadi kalau defisit nanti akan mengurangi cadangan devisa, kalau surplus akan menambah cadangan devisa. Dan jumlah cadangan devisa pada akhir tahun itu nanti bisa dikonversi kepada kebutuhan impor untuk bayar impor. Ya, jadi misalnya cadangan devisanya 1.000 miliar. Untuk bayar impor misalnya 1.000 miliar bisa untuk 10 bulan ke depan bayar impor gitu ya. Nah, jadi cadangan devisa itu nanti di dalam neraca pembayaran di paling bawah ada cadangan devisa berapa dan cukup untuk membayar impor seekuvalen selama berapa bulan gitu ya. Jadi kalau sisa cadangan devisanya ada 120 juta, kemudian 120 juta dolar, kemudian misalnya sebulannya 1 juta dolar, berarti cukup untuk 12 bulan ke depan. Ya, nah itu ya. Jadi itu bisa di neraca pembayaran itu selain bisa melihat transaksi ekspor impor barang, kemudian jasa, ya, kemudian nanti ada current account, ya, transaksi berjalan, kemudian ditambah modal masuk, modal keluar, kemudian overallnya, balance-nya apakah surplus atau defisit, gitu ya. Jadi kalau misalnya current account-nya surplus, ya, kemudian kapital masuk keluarnya juga surplus, ya berarti surplus nanti ya, secara overall surplus neraca pembayaran, dan itu akan menambah cadangan devisa ya, dan itu akan menguatkan rupiah akan terapresiasi kalau neraca pembayaran surplus ya. Nah kejadian yang sekarang sebenarnya dari mulai tahun berapa 2012-13 nanti lihat di data neraca pembayaran kita itu menurun, defisit terus. Jadi kenapa rupiah tidak menguat gitu ya, tidak menguat misalnya ke berapa, ke 10, ke 8, ke 9. Nah itu karena neraca pembayaran kita defisit terus ya. Coba nanti lihat, ada sih surplus tapi seringnya defisit gitu ya. Kenapa defisit ya? Karena bisa dari impor yang besar gitu ya, atau ekspor barangnya sih surplus, tapi impor jasanya lebih besar daripada surplus ekspor barang ya, sehingga current account atau transaksi belanja berjalan jadi defisit gitu ya. Jadi bukan karena dari kinerja neraca perdagangannya ekspor impor barang, tapi dari jasa ya. Jadi banyak di dalam kegiatan ekspor impor lembaga-lembaga pendukung impor yang bisa ekspedisinya, kemudian transportasinya, kemudian asuransinya. Nah itu banyak diambil oleh orang-orang luar ya, bukan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia ya, sehingga secara kuantitatif jumlah ekspor impornya masih surplus ya barangnya ya, tapi ketika jasa ya, berarti jasa yang masuk dengan jasa yang keluar, artinya jasa yang masuk itu
jasa dari perusahaan Indonesia gitu ya, dengan jasa yang kita bayar ke perusahaan luar, ya, atau kita tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, ya lebih banyak kita membayar tenaga kerja dari luar negeri daripada tenaga kerja yang dari Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena kita membayar tenaga-tenaga ahli itu meskipun jumlahnya sedikit, tapi kan bayarannya mahal gitu ya, dibandingkan dengan jutaan tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri, tapi sebagai tenaga kerja sebagai buruh, sebagai asisten rumah tangga. Nah, itu meskipun banyak, tapi kan jumlahnya relatif kecil ya. Sehingga dari net jasanya itu jasa yang ketika Indonesia membayar jasa orang luar itu lebih banyak ya, meskipun orangnya sedikit tapi jumlahnya lebih banyak karena lebih mahal ya dibandingkan dengan jumlah orang Indonesia yang bekerja di luar banyak tapi ya levelnya level pekerja upah buruh gitu ya, bukan sebagai media manajemen gitu ya, bukan sebagai top management gitu ya, sehingga bukan sebagai tenaga ahli lah ya. Nah, sehingga itu agak berat ya di neraca jasa, di neraca jasa, termasuk di capital inflow outflow ya. Nah, capital inflow juga itu salah satunya juga di pasar modal ya. Jadi modal masuk itu ada bisa foreign direct investment, modal langsung gitu, bisa yang melalui pasar modal ya, portofolio. Nah, itu di pasar modal juga para pembeli itu banyaknya luar ya. Hampir mungkin 60% lah sampai 70% itu asing gitu ya. Asing, jadi yang domestiknya hanya 30-40% ya. Sehingga keuntungan return rebound return yang diperoleh itu banyak yang keluar ya, jadi tidak masuk di dalam ya. Nah, itu yang menekan ke neraca pembayaran ya. Nah, itu ini secara garis besar ininya ya bahasannya ya. Body of art-nya ya, bahasanya kira-kira melingkupi itu ya. Jadi ada perdagangan, ada pembayaran, ada moneternya, ada kebijakannya. Nah, kemudian salah satunya juga ada analisis ini ya, alat-alat analisis ya, baik dengan fiskal, bisa dengan fiskal, dengan moneter ya. Nah, gimana kalau kebijakan moneter ini, kebijakan fiskal gini, kemudian pada sistem moneter fixed rate misalnya ya. Kalau kebijakan moneter ya pada misalnya floating rate ya. Jadi coba siapa yang saya tanya kenapa sekarang tidak ada devaluasi? Ada yang tahu? Apa sih kebijakan devaluasi itu? Ada yang tahu? Kebijakan devaluasi. Riki tahu kebijakan devaluasi? Pak, izin menjawab, Pak. Ya. Kebijakan devaluasi, kebijakan untuk mengurangi nilai mata uang, Pak. Mengurangi nilai mata uang lokal pada nilai mata uang asing gitu, Pak. Yang ditetapkan dengan melalui sebuah kebijakan gitu ya. Iya, Pak. Ya, jadi saya ingatnya kebijakan devaluasi pertama itu KNOP 78. Ya. Anda mungkin belum lahir ya tahun 78 ya. Riki lahirnya tahun berapa, Riki? 2001, Pak. 2001, masih muda. Jadi saya juga tahun 78 umur berapa ya? Tapi 78 itu saya sudah SMP, udah masuk SMA lah, 78 udah masuk SMA. Tapi ingat ya itu ada namanya KNOP 78. Kebijakan
November tahun 78. Ya. Nah itu ada devaluasi dari berapa ya, dari 200 atau 300 ya, 300 per dolar ya. Itu ke 400, ke 415 atau ke 425 ya. Setelah itu ada devaluasi lagi ke 600 ya. Nah itu betul ya, jadi kita menurunkan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing yang ditentukan melalui sebuah kebijakan ya. Dan itu hanya bisa ya, kebijakan devaluasi itu hanya bisa ada pada sistem fixed rate ya, fixed rate ya. Jadi dulu kalau fixed rate itu nggak ada apresiasi depresiasi gitu ya. Misalnya sekarang tentukan dolar 10.000. Nah itu 10.000 aja fixed rate mah, nggak ada, nggak bisa jadi 10.500, jadi 10.000 saja. Nah itu fixed rate ya. Nah makanya ada devaluasi ya, dalam sekian periode ada devaluasi ya. Tahun 97 ya, 97 juga belum lahir ya. Oh 78, 97. Nah tahun 97 saja itu bulan apa ya? Saya ingat saya sedang di bursa tuh tahun 97, ingat sedang di bursa, bawa mahasiswa 2 bis ya, bawa mahasiswa 2 bis di bursa saham di Jalan Sudirman. Itu bulan Juli 97 itu harga dolar masih 2.500. Tapi itu sudah floating ya. Tahun 97 itu sudah floating rate, nggak fixed rate lagi, karena kalau nggak salah devaluasi terakhir 87 ya. Jadi setelah 87 tidak ada devaluasi lagi karena sudah menganut floating ya. Floating itu sudah tidak ditetapkan lagi berdasarkan sebuah kebijakan, tapi sudah bisa naik turun ya, terjadi apresiasi depresiasi gitu ya. Jadi dari kalau nggak salah 87 dari 625, nah itu di floating ya. Cuma masih ada intervensi sih ya. Jadi floatingnya manage floating ya, manage floating. Jadi ada plot bisa naik turun tapi ada intervensi. Artinya kalau rupiah tertekan ya, misalnya rupiah tertekan nih dari 1.000 jadi 1.200, nah biasanya ada operasi pasar ya. Ya sama aja kalau misalnya harga beras naik tidak terkendali kan ada operasi pasar ke pasar. Nah sama di situ juga ya. Floating, manage floating ya. Nah di 98 itu saat terjadi yang krisis 98 itu sampai menembus 17.000 ya, dari 2005. Jadi 97 itu masih 2.500, itu sampai 17.000, 16.000 ya. Nah itu jadi setelah pada 98 itu betul-betul diserahkan ke pasar saja, silahkan pasarnya floating bebas, free floating, tidak di manage lagi, tidak ada operasi pasar lagi gitu ya. Nah terbukti waktu itu turun ya dari 17, 16, 10, dan ketika Soeharto turun kemudian masuk ke Habibie itu dari 17 bisa sampai 8 ya, 8.000 ya. Tahun 2011 saja itu 8.500 ya. Karena saya beli 4.000 dolar waktu tahun 2011 ya. Ya, waktu itu saya buat apa sih beli dolar gitu ya? Buat apa sih ngitung-ngitung harga dolar? Ya iya kalau nggak perlu, tapi ketika saya perlu 4.000 dolar, nah itu baru. Nah itu sedang murah-murahnya 8.500 ya, tahun 2011 bulan Juli. Ya, dari yang 17 itu 98 itu turun 98, 2000 terus turun 2011 berarti semakin menguat rupiah ya sampai 8.500 ya. Nah setelah 2011 itu naik lagi ya, naik lagi 9.000, 10.000 ya, sampai menembus 15.000, 14 sekian gitu ya. Terakhir saya kemarin jual dolar, belinya 14.3, dijual ya masih untung sih 14.4 gitu ya, 14.4. Cuma punya sedikit sih, nggak banyak ya. Nah itu yang
apa terjadi ya. Jadi di era sekarang nggak ada devaluasi lagi. Kenapa? Karena sekarang sudah floating rate, tidak fixed rate lagi. Ya. Nah itu jadi, nah nanti juga itu ada bahasan di foreign exchange market. Ya. Oke, nah, ini mah nanti bahasan perdagangan. Nah, saya hanya ingin menjelaskan itu saja, ya. Mungkin ruang lingkup dari kelompok inti-inti materinya, kemudian nanti sub-sub materinya ada sekian gitu ya. Ya mungkin minggu depan kita coba jelaskan lebih detail. Nanti saya bagi-bagi tugas dengan Anda ya. Bagi-bagi tugas aja. Nanti ada yang 45 berapa? Kalau dibagi 9 berapa? 5 orang. orang. Cukup 5 orang. Silakan kelompoknya nggak usah sama ya dengan publik ya. Iya Pak. Tapi boleh sama ya, juga boleh. Terserah. Nanti saya acak lagi Pak. Ya, jangan samalah supaya kolaborasinya bagus, sinergi itu ya. Kalau sama itu juga nggak ada perkembangan nanti ya. Jadi mungkin beda kelompok di publik dengan kelompoknya di internasional gitu ya. Nah itu saja mungkin ya untuk paling ininya coba materinya ada berapa sih? Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Ya Pak, pengen nanya aja ya Pak, ini mah sambil diskusi aja gitu. Oh iya emang diskusi ya, Pak. ngantuk atau jam segini mana? Ini Pak terkait kan siapa ini? Galih Pak, Galih. Oke, silakan Galih. Ya, saat ini kan ada berita yang sangat hangat gitu ya Pak terkait perdagangan internasional gitu Pak, yang mengenai perdagangan Indonesia Cina itu katanya tuh saat ini bukan menggunakan dolar AS lagi gitu ya Pak, tapi menggunakan mata uang yuan. Nah, menurut Bapak sendiri gitu Pak, terkait perdagangan tersebut gitu, apakah ini merupakan suatu hal yang menguntungkan gitu bagi Indonesia sendiri gitu? Apakah ini malah menjadi bumerang gitu untuk Indonesia Pak, ketika yuan ini dijadikan sebagai alat tukar pembayaran seperti itu Bapak? Ya sebenarnya mah ya, kalau ininya G2G G2G gitu ya. Kalau misalnya bukan multilateral gitu ya. Kalau bilateral kan berarti hanya 2 negara saja, Indonesia dengan China gitu, Cina. Itu sih tidak masalah sebenarnya ya. Rupiah dengan, karena memang yuan sekarang kan menguat gitu ya, currency-nya menguat ya. Kalau dulu mah dianggap yen juga kan relatif kecil ya, yen juga kecil. Jadi dulu kalau Indonesia bisa bertransaksi dengan Jepang ya nggak pakai dolar, pakai yen ya, karena relatif lebih murah sih yen dibandingkan dengan dolar gitu ya, hanya 0, sekian dolar gitu ya. Jadi tidak masalah kalau bilateral antara Indonesia dengan Cina, kecuali kalau misal perdagangannya menyangkut 3 negara atau 4 negara secara multilateral. Nah itu nanti harus ada standar, mau pakai mana, mau pakai dolar, mau pakai euro, mau pakai apa ya, tergantung perjanjian antar negara. Tapi kalau hanya 2 negara ya pastilah. Kalau yang belinya Indonesia, saya impor atau ekspor. Kalau Indonesia impor ya Indonesia pakainya rupiah ya, pembayarannya meskipun dalam euro, misalnya dalam dolar, dalam
ringgit, dalam dolar itu tetap kita sebagai importir terimanya dalam rupiah, gitu ya, tidak dalam yuan ya. Meskipun misalnya yang kita jual ke Cina, kita tidak memperoleh yuan, tapi memperolehnya dalam rupiah. Nanti dikonversi dalam rupiah, gitu ya. Nah, termasuk kecuali kalau misalnya Cinanya minta dolar, ya kita harus bayar pakai dolar. Ya, tapi kalau misalnya dia mintanya itunya yuan, ya yuan. Ya. Tapi yang ketika masuk di Cina ya dikonversi oleh banknya dalam bentuk yuan. Ya. Tapi biasanya harga internasional itu di dalam dolar. Ya, harga internasionalnya dalam dolar, gitu ya. Misalnya di pasar internasional ya, bukan antar dua negara Indonesia dengan Cina, itu biasanya dalam dolar ya, sebagai standar perdagangan, harga internasionalnya dalam dolar. Nah, nanti dikonversi dolarnya ke dalam yuan ya. Kalau kita misalnya ekspor ya, nah berarti kan kalau kita ekspor itunya harganya dalam dolar, gitu ya. Nah, cuman nanti kalau misalnya si Cinanya, saya mau bayarnya pakai yuan, cuman konversinya nanti yuan ke dolar, gitu ya. Jadi harga dolarnya itu dalam yuan berapa, gitu ya. Nah, baru ke Indonesia nanti harus dalam rupiah, ya. Termasuk juga kalau kita ekspor tadi kalau impor ya, kalau impor kan berarti kita harganya harga internasional dolar. Ya, nanti dikonversi ke yuan, ya. Nah, kita bayarnya kan dalam bentuk dolar, ya, dalam bentuk dolar. Tapi nanti dolarnya dikonversi ke yuan, ya. Yang nerima kan yuan, terimanya tidak dalam bentuk dolar, tidak dalam bentuk rupiah, tapi dalam bentuk yuan, ya. Nah, kalau kita ekspor juga sama, kita tidak menerima dalam bentuk dolar, gitu ya. Meskipun tadi harga internasional dolar, tapi kitanya nerima dalam bentuk yuan, tapi sudah yang dikonversi ke dolar dan kita terimanya dalam rupiah, ya. Jadi di domestik itu tidak bisa menerima falas dalam bentuk dolar atau dalam bentuk yuan, tapi dalam rupiah, gitu ya. Tapi nanti kalau ke banknya itu dalam bentuk yuan. Ke banknya itu dalam bentuk dolar kalau perjanjiannya dolar, ya. Tapi ke individunya, ke importir secara individunya itu dalam bentuk uang domestik, ya. Nah, itu ada peraturan transaksi, termasuk di dalam transaksi domestik, ya. Jadi di dalam transaksi domestik itu tidak boleh menggunakan mata uang luar sebenarnya, harus mata uang domestik, gitu ya. Jadi kalau misalnya itu dulu saya suka lihat di pasar baru ada orang Singapura, ada orang Malaysia belanja pakai ringgit atau pakai dolar Singapura dan orang Indonesia terima. Nah, harusnya itu nggak boleh, ya nggak boleh, ya. Jadi harusnya kalau misalnya ada orang Singapura, ada orang Malaysia mau belanja di pasar baru, itu harus tukar dulu ke bank atau ke money changer, dirupiahkan, baru rupiahnya dipakai belanja, gitu ya. Nah, kita juga kalau misalnya di Malaysia ya, di Singapura nggak bisa, di Malaysia nggak bisa rupiah, nggak diterima. Bagus di Malaysia nggak ada yang mau terima rupiah, ya. Di Singapura nggak ada yang mau terima rupiah, ya. Tapi kalau di Singapura pakai ringgit mereka mau, ya. Di Singapura pakai kalau Thailand itu bat, ya pakai bat mau di Singapura, ya. Tapi kalau ke rupiah nggak mau, ya nggak tahu. Jadi kita kalau mau bawa rupiah, ini mau makan di Singapura, di Changi, kita bawa uang rupiah nggak bisa, nggak diterima loh bayar. Meskipun biasanya dikonversi nggak mau mereka. Tapi kalau pakai ringgit mau, pakai bat mau, ya. Meskipun oleh mereka dikonversi dengan harga yang murah, gitu ya. Apalagi pakai dolar, wah mau sekali, dolar Amerika mau sekali. Kalau dolar Amerika di manapun, di Bangkok, di Phuket, di Vietnam mau. Nah, kecuali di Vietnam, ya.
Kalau di Vietnam mau apa bayar si pedagang-pedagang kaki lima tuh kalau lihat uang merah yang 100.000, wah mau sekali gitu. Kira-kira kenapa? Di Malaysia di mana-mana nggak boleh, tapi kalau di Vietnam mau. Karena nilai rupiah lebih besar daripada nilai mata uang Vietnam, Pak. Itu apa Nilainya. Dong atau peso? Peso Filipina ya, Pak? Ari Korea naon? Korea ada yang tahu? Korea won bukan Pak? Won, Pak. Won. Won, Bapak. Bener dong ya. Vietnam itu dong, betul. Jadi kenapa orang Vietnam mau terima rupiah? Karena nilai rupiah lebih tinggi daripada nilai dong ya. Jadi kalau nggak salah, kalau saya bawa uang 1 juta rupiah, 1 juta apa? 1 juta rupiah atau $100 ya. $100 itu $100 lah. $100 itu kan kalau Indonesia misalnya 14.000, 1.400.000 ya. Ya, kalau kursnya bisa 1.400 14.000, kurs rupiah dolar Amerika 14.000, berarti kalau $100 kan 1.400.000. Nah, kalau saya ke Vietnam kemudian belanja, nah itu nuker di money changer itu bawa $100 itu bukan jadi 1.400.000 tapi jadi 2 juta. 2 juta dong. Kan berarti kan lebih rupiah lebih kuat ya, lebih kuat sehingga mereka hejo lembun diberi itu 100.000. 100.000 karena nilai tukarnya lebih tinggi ya, rupiah nilai tukarnya lebih tinggi. Jadi mereka itu perbandingannya kalau $100 kalau kita beli di Indonesia kan belinya 1.400.000 14.000. Nah, kalau saya tukar di Vietnam jadi 2.000 gitu ya. Nah, jadi membeli barang-barang itu seperti murah di Vietnam, tapi sebenarnya sama saja sih, tergantung kualitas barangnya gitu ya. Ya, jadi gitu ya Gali. Jadi kalau hanya dua negara sih nggak masalah ya. Dan itu biasanya ya itu yang terjadi ya. Jadi kita dengan Jepang ya pakai yen, kita dengan Korea pakai won, kita dengan Malaysia pakai ringgit, dengan Singapura pakai dolar Singapura gitu ya. Ya, kalau bilateral, tapi kalau multilateral perdagangan secara internasional ada beberapa negara yang melakukan kegiatan, nah itu biasanya pakai standar dolar Amerika gitu ya. Dan termasuk kalau sekarang juga kalau untuk standar harga pakai dolar Amerika ya. Nah cuma nanti dikonversi ke, kalau misalnya pakai misalnya dalam dolar itu harganya $1. Nah dalam yuan berapa yuan gitu ya, berapa yuan ya. Jadi nanti kita akan bayar yuannya itu berdasarkan harga standar dolar gitu ya. Jadi transaksinya sih artinya kan kita tidak melalui dilewati ya, tidak ada transaksi ke dolar. Itunya palasnya bukan dolar gitu ya. Nah memang sekarang sudah bergeser ke itu ya. Jadi kalau waktu itu kan ada webinar bulan apa sih? Jadi kita itu sebenarnya ya ini ya yang perang dagangnya Cina. Waktu itu ada webinar tentang perang dagang Cina dengan Amerika gitu ya. Nah kita mah yang kena tembak itunya ya, kena dampak persaingan dua negara itu gitu ya. Jadi yang bersaingnya Cina dengan Amerika, tapi kita kena dampaknya juga gitu ya. Nah itu saja ya nanti di dalam pembayarannya ya. Dan sekarang kecenderungannya memang sudah mulai ditinggalkan ya. Ya karena sekarang kalau dulu ya belum ini ya. Dulu itu saingan dolar itu paling pound sterling ya. Pound sterling juga volumenya nggak terlalu besar gitu ya. Nah kemudian kenapa dulu juga belum menggunakan
tadi belum menggunakan yuan, belum menggunakan yen, karena volume uangnya untuk membackup perdagangan dunia itu nggak cukup, ya. Jadi selain dolar gitu ya. Nah sekarang kan Cina sudah maju, ya, asetnya sudah banyak, modalnya sudah banyak, berarti dia uangnya juga sudah banyak, ya. Sehingga di dalam backup kuantitas perdagangan dunia dia bisa masuk gitu ya, yuan gitu ya. Kalau dulu nah, makanya kenapa euro itu kan gabungan dari beberapa negara ya yang terpecah-pecah ya, sehingga tidak punya kekuatan ya. Denmark, Jerman, Belanda Belanda Gulden, kemudian France, kemudian pokoknya negara-negara Eropa itu kenapa dia bergabung ya supaya bisa kompetitif dengan dolar gitu ya, supaya bisa kompetitif. Tapi kalau terpecah-pecah kan lemah semua ya. Denmark meskipun mahal tapi terpecah-pecah sehingga bergabung jadi euro ya, sehingga bisa menyaingi dolar meskipun secara volume belum ya, masih belum cukup untuk membiayai transaksi perdagangan dunia ya. Nah sekarang sudah ada nih penantang baru, yuan gitu ya. Karena yuan ini sudah pokoknya spektakuler sih perkembangan Cina ya. Jadi sudah modalnya sudah perdagangannya sudah maju ya. Coba saja Galih kalau Galih pernah ke Jeddah atau ke Mekah, ke Madinah, pernah nggak Galih? Belum Pak, pernahnya ke Singapura paling. Ke Singapura. Coba di Singapura barangnya barang-barang siapa gitu? Produknya gitu Pak. Made in mana? Indonesia sih Pak banyaknya. Oh masa? Iya Pak, betul Pak. Jadi di sana tuh kan campur gitu Pak. Kalau misalkan dari segi produk gitu ya Pak, yang di pasar-pasar gitu. Kalau misalkan banyaknya di Singapura Cina Taiwan gitu apa? Ya, di Cina tahunnya iya. banyaknya barang produk Cina gitu Pak. Kalau misalkan pakaian atau kain gitu mah dari Indonesia Pak biasanya. Iya, banyak. Kalau dari Indonesia ada sih ya. Korea juga banyak, tapi kalau Korea juga barangnya barang-barang second ya, suka di Cimol Indonesia gitu ya. Tapi itu ya kalau di Jeddah di Mekah tuh. Di Mekah itu ketika kita belanja ya, kerudung boneka mainan anak-anak itu bunyinya lagunya lagu Arab gitu ya. Pas dilihat punggung bonekanya made in China gitu ya, lah kayak hebat ya. Jadi di Cina di Arab itu produk-produknya kalau nggak Cina India, Cina, India ya, India, ada kok sedikit Korea. Kalau di Singapura mah banyak ya, wah itu mah Cina ya. Termasuk di aneh segini di mana? Kalau di Vietnam misal sepatu itu yang bagusnya malah made in Indonesia ya, dan harganya memang mahal ya, sama aja dengan Indonesia ya, mahal sih barang-barang sepatu yang punya merek itu ya made in Indonesia. Adidas, Nike ya made in Indonesia ya, mahal juga di Vietnam yang made in Vietnam, yang murahnya yang KW-KW gitu ya. Nah yang termasuk di Korea ya, Korea ke mall keliling gitu ya, ada sih produk Korea ada, tapi mahal-mahal ya. Yang murahnya lihat banding-banding sama aja produk Cina di sana juga ya. Jadi di Korea juga banyaknya produk-produk Cina ya. Jadi produk Cina itu sudah dia punya kompetitifnya di harga ya. Dia bisa harga lebih murah, kualitasnya juga bagus ya. Termasuk sekarang tekstil ya. Tekstil itu sekarang banyaknya dari Cina ya. Jadi Indonesia dengan harga yang sama dengan produk Indonesia tapi dengan kualitas yang lebih bagus ya, itu dari Cina. Dari India sudah mulai diproteksi, nggak banyak yang masuk, banyaknya tetap yang dari Cina. Nah gitu ya Galih ya.
Jadi ya nggak nguntungkan, nah memang atau apa? Jadi bukan hanya di perdagangan ya, yuan itu termasuk di investasi portofolio, di investasi infrastruktur, di apa ya yuan ya. Jadi tidak dengan Jepang. Nah yang mengkhawatirkannya gini ya, investasi Cina itu kalau Jepang kan hanya uangnya, ya Amerika hanya uangnya, Korea hanya uangnya, Belanda hanya uangnya. Kalau Cina itu dengan tenaga ininya, dengan sumber dayanya, ya dengan tenaga. Kalau hanya tenaga ahli sih nggak apa-apa. Ini termasuk dengan tenaga bawahnya, buruh-buruhnya gitu ya. Jadi kita mengimpor modal juga dengan dengan buruh-buruhnya, dengan teknologinya, dengan termasuk alat-alatnya, alat-alat modalnya ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk uangnya, termasuk kan kalau misalnya Jepang itu dulu hanya bentuk uangnya aja ya, sehingga betul bisa menggerakkan pertumbuhan perdagangan domestik ya. Nah kalau Cina ini relatif jadi kalau Cina itu menginvestasi ke Indonesia, hasilnya itu balik lagi ke mereka lagi gitu ya. Jadi tidak banyak pengaruhnya. Coba aja pertumbuhan kita juga dari tahun 2012 lah sampai sekarang nggak pernah bergerak yuk, stagnan ya di 5 aja ya. Jadi kemarin itu ya, apalagi ada pandemi ya. Kalau tidak ada pandemi juga kan dalam 5 tahun terakhir, misalnya dari 2015, 16 itu kan stagnan, pertumbuhan itu tidak bergerak ya, 5,0 sekian, 501, 502 gitu, tidak banyak bergerak gitu ya. Nah itu saja Bu Galih ya. Nanti didalami di inilah nanti di ini era perdagangan ini ya, organisasi di WTO biasanya ya. Nah banyak nanti peraturan-peraturan yang dilanggar ya. Sekarang kan pedagang Indonesia, importir Indonesia itu beli barang ke Cina ya. Jadi Cina masuk barangnya, kita bisa merekkan sendiri, dijual sendiri gitu ya. Jadi bukan merek sana gitu ya. Jadi ingat waktu Mocin ya, motor Cina. Jadi kita di Cina kayak supermarket beli spare part, dirakit jadi motor, kemudian dijudulan di merek semau kita gitu ya. Nah itu beda dengan brand-brand Toyota, Honda, Suzuki, Yamaha gitu ya, beda ya. Ya itu jadi cuman produk Cina kan murah ya, cepat hancur gitu ya motor, jadi ya nggak kepake sih, kita nggak. Saya pernah pakai Mocin. Saya pernah pakai motor Cina dari Jepang juga. Pun Pak ditumpahkan ku Asep kalau dari Cina Pak. Asep mah kudu ninja yang 250 cc. Iya. Ya itu jadi ya kenapa Mocin ya, karena ya nggak kualitas ya, tetap kualitas ya. Ya kita kan sudah berapa puluh tahun ya dengan Yamaha, dengan Honda, dengan dengan Suzuki ya, dengan merek-merek itu ya. Jadi ketika ada kompetitor masuk dari Cina, ya, yang murah sih murah. Murah sih murah ya. Coba ini beli mainan mobil remote control kan murah ya buatan Cina ya, atau beli beli yang pakai gitu kan murah ya. Kalau produk Jepang kan relatif lebih mahal ya, tapi lebih tahan ya, bisa setahun. Buatan Cina mah murah, seminggu hancur gitu. Ya gitu aja ya. Nah ini yang dikhawatirkan itu ya, jadi invasi Cina ini ya bukan hanya
uangnya, bantuan modalnya, tapi juga tenaga kerja manusianya, ya. Kalau hanya level-level ahli tenaga ahli sih nggak apa-apa. Ini kan sudah ke ke tenaga-tenaga kasarnya, ke buruhnya, ya. Sehingga ya ini penyerapan tenaga kerja kita juga relatif nggak bergerak, ya. Jadi penyediaan tenaga kerja juga relatif lebih sedikit gitu ya. Nah itu saja Gali ya. Nanti didalami lah di dalam nanti kan ada ASEAN China ya, free trade ya. Kemudian ada MIA apa sih yang masyarakat yang ini ASEAN gitu ya. Dan MIA itu ini bukan bukan hanya di perdagangan ya, termasuk ini ASEAN itu kan ASEAN ya, MIA itu ASEAN ya. Itu termasuk kalau MIA itu bukan hanya perdagangan, jadi bukan hanya barang-barang, termasuk jasa ya, jasa ya. Jadi makanya nanti nggak tahu tahun 2000 2 tahun lagi, 3 tahun atau sekarang juga sudah sebenarnya misalnya ada guru-guru dari luar gitu ya, ada tenaga dari India, bisa dari Filipina biasanya ya, dari Singapura, dari Malaysia, ya ada yang bisa masuk ke Indonesia. Jadi saingan Anda di pasar kerja itu ya bukan hanya dari Indonesia, tapi dari negara-negara ASEAN yang lain gitu ya. Nah itu ya, makanya Anda juga harus siap berkompetisi ya, meningkatkan kemampuan ya, terutama bahasa ya. Jadi kita kalah kalau kemampuan bisa kita kalah dengan India, dengan Filipina, dengan Malaysia itu di bahasa ya, karena di Malaysia kan bahasa Inggris seperti bahasa keduanya gitu ya. Melayu bahasa keduanya Inggris gitu ya. Kalau kita bahasa Indonesia, bahasa ibu keduanya Indonesia, bahasa asingnya ketiga gitu ya. Nah mereka bahasa keduanya sih bahasa Inggris, jadi relatif lebih mudah gitu aja. Oke, Sep, ada pertanyaan Sep? Amni asa baki gendut, Sep? di rumah wae tara ka mana? Iya sih Pak, kebanyakan di rumah. Tara ka mana gitu Sep? Paling seminggu sekali Pak keluar main gitu. Di Cianjur Sep di mana? Di Bandung Pak, di Ciwastra. Oh Ciwastra, itu deket. Tara ka UPI, asa ka UPI tara? Terakhir ke UPI teh waktu benerin ATM Pak, ATM Asep waktu itu ketelan ke BNI, Pak. Ke BNI-nya. Ya. Oh iya. ATM atau kartu mahasiswa bener? Ya. Iya, Yang itu kartu Pak, ATM. Iya, iya ATM. Iya yang itu ya. Terus bisa dibikin lagi atau gimana? Bikin itu lagi Pak, bikin Baru lagi. Cuman nomor rekeningnya sama gitu. Iya, bayar enggak? Bayar lagi Pak, uang admin gitu. 15.000 seberapa? 25.000. Oh, atau CFP Pak, saldo Asep teh dina ATM. Saya masuk karena iya jadi enggak, kalau dulu kan kalau ketelan itu masih bisa diambil ya. Misalnya ketelan di mana, oh itu ATM-nya di bawah bank mana itu bisa diambil. Sekarang mah enggak, langsung dihancurin, jadi harus bikin baru ya, enggak ada pergantian, enggak ada istilahnya diambil gitu, tapi harus diganti baru sekarang mah. Iya, gitu aja. Ada pertanyaan lain selain Pak, satu pertanyaan terakhir mungkin. Ya. Ya, kan di YouTube saya nge-subscribe CNN Indonesia gitu Pak. Nah, di situ suka ada notif gitu Pak. Nah, notifnya tuh Kementerian Luar Negeri gitu bilang kalau perdagangan internasional tuh salah satu kunci pemulihan ekonomi gitu Pak. Nah, ini tanggapan Bapak kayak gimana? Soalnya kan jangankan perdagangan internasional gitu ya Pak, perdagangan nasional pun dengan adanya PPKM yang kayak gini kan banyak batasan tertentu ya, kayak misalkan jam buka operasionalnya, kemudian
makannya gitu kan dine in atau gimana gitu kan. Gimana Pak? Terus pertanyaannya kumaha? Ya apa sih tanggapan Bapak gitu terkait bahwa perdagangan internasional itu salah satu pemulihan gitu, pemulihan ekonomi. Itu memang bisa sebagai itu pemulihan ya, cuma kalau saya rada aneh juga ya kalau lihat di data itu sebenarnya ini ya ada berperan gitu, perdagangan internasional itu bisa memang sekarang terjadi surplus ya, di bulan apa itu terjadi surplus di, kalau nggak salah di tengah-tengah 2020 sampai awal-awal 2001 kan surplus itu perdagangannya ya. Tapi surplus itu bukan karena ekspornya lebih baik, lebih besar dari impor gitu. Nah itu yang saya anehnya. Nah, jadi memang bisa memulihkan perekonomian ya di era pandemi ini ya. Ternyata saya lihat kenapa sih ini surplus gitu ya. Pas lihat ternyata surplusnya itu bukan karena kenaikan ekspornya lebih besar dari impor. Ekspornya tetap, misalnya impornya yang menurun ya. Jadi dari mulai kan ini tuh dari Maret ya, Maret 2020 ya. Ya kita tidak boleh keluar, ada pembatasan itu kan dari Maret 2020 ya, 16 Maret itu. Betul Pak. Termasuk tuh yang angkatan 2000 berapa tuh? 17 ya. Ya, 2017 tuh kan 16 Maret, itu 15 Maret nanti pergi saya ke Bali itu teh jalan-jalan. Bukan jalan-jalan, rek PKL, kuliah kerja lapangan lah, KKL, kuliah kerja lapangan. Tanggal 15 nanti rek pergi, siap-siap, gue sebala layar, tanggal 16-nya kan nggak boleh, jadi nggak pergi itu tuh. Nah itu kan dari mulai Maret itu sebenarnya ekspor mah nggak banyak terganggu ya, cuman impor berkurang gitu ya, impor kurang. Jadi dari Maret sampai kuartal semester tengah sampai kuartal ketiga itu relatif terjadi surplus. Yang biasanya negatif itu surplus, di neraca perdagangannya surplus, tapi surplusnya itu bukan karena kenaikan ekspor. Ekspornya relatif sama saja dengan yang sebelumnya, cuman impor rada menurun ya, impornya rada menurun jadi surplus gitu ya. Tadi lagi saya aneh, kenapa sih surplus? Nah itu dampak pandemi itu ya memang rada memulihkan perekonomian, cuman memulihkannya bukan karena ada kinerja ekspor yang naik, tapi malah impornya yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi ya. Jadi itu yang bisa menyebabkan ada pengaruhnya sih ke perekonomian domestik ya. Jadi tapi impornya yang tertahan masuk ke Indonesia gitu ya, terutama ya impor dari Cina. Yang Indonesia kan importir itu paling besarnya dari Cina ya. Nah itu mungkin maksud di pernyataan CNN itu ya. Jadi memang ada dampaknya kita surplus ya. Cuman ada aneh, saya juga aneh lihat data, oh iya ini bukan karena kinerja surplusnya, bukan karena kinerja ekspor ya, tapi impornya yang tertahan ya. Dan itu memang berpengaruh sih ke ekonomi domestik ya. Dan seperti memulihkan ya, tapi memulihkannya bukan karena ekspornya naik, tapi impornya yang menurun gitu. Gitu Tasep ya, menurut saya mah gitu. Ada lagi yang lain? Saya Pak, boleh bertanya Pak? Riki, ya silakan Riki. Ya, sebelumnya mohon maaf, ini Pak sebetulnya pertanyaan cukup mendasar gitu ya Pak, terkait valuasi. Dulu saya bisa ngitungnya Pak, tukar rupiah ke dolar. Hitung naon Ki? Ngitung nilai tukar Pak. Jadi misalkan dari dolar ke rupiah. Tapi saya
nggak paham tuh kenapa nilai jual sama nilai beli itu beda gitu Pak. Apakah itu kebijakan dari pemerintah atau selisih itu buat keuntungan untuk money changer atau apa gitu. Karena sekarang kan US dollar nilai belinya Rp14.085, sedangkan nilai jualnya Rp14.435 gitu Pak. Itu kan ada sekitar 300 gitu ya. Nilai belinya lebih murah daripada nilai jualnya ya. Nilai beli ya Pak lebih murah. Ya, nilai belinya lebih murah. Jadi kalau kita berhubungan dengan falas, lihatnya jangan dari kita, lihatnya dari bank, dari money changer ya. Jadi bank yang menjual beli, bank yang jual, bank yang beli, bukan kita yang jual beli, tapi bank yang jual beli ya. Berarti harga belinya akan lebih murah daripada harga jualnya. Nah, betul tadi Ricky yang kedua tuh tadi, kenapa? Tadi yang alasan kedua, naon? Sebagai ini apa? Keuntungan buat banknya gitu Pak. Itu kan dagang. Kalau dagang itu kan pasti memelina kudu lebih murah daripada mengajual lebih murah mah rugi mah dagang. Tapi dilihatnya dari sisi itunya, dari sisi bank, dari sisi money changer-nya gitu ya. Nah, ada Kupta apa sih? Kelompok usaha penjualan valuta asing ya. Nah, itu ada money changer. Nah, itu beda dengan bank gitu ya. Beda dengan bank. Kalau money changer itu memang biasanya harganya lebih kalau kita jual lebih mahal gitu ya. Kalau kita beli lebih murah di Kupa itu kalau penjual yang money changer lah bahasa Indonesia nanti Kupa, penjual kelompok usaha penjual valuta asing ya. Nah, kalau di money changer itu memang harga jualnya lebih murah dibandingkan dengan bank gitu. Ya cuma keterbatasannya di Kupa atau di money changer itu nggak bisa menjual dalam jumlah banyak. Ya, kalau sampai 10 juta, 20 juta rupiah mah bisa. Tapi kalau mau 100 juta, 200 juta mah daekeun money changer mah aya duitna ya. Dan tidak boleh, itu peraturannya tidak boleh, harus bank. Ya harus bank ya. Nah, kalau bank selain jual beli itu juga bisa transfer ya. Jadi transfer dalam bentuk dolar, kita transfer ringgit ke Malaysia, transfer dolar Singapura ke Singapura, itu bisa. Kalau money changer nggak bisa transfer dalam falas. Itu bedanya antara Kupa money changer dengan bank gitu ya. Kalau nggak salah 100 juta berapa ya? 100 juta ya. Jadi waktu bulan apa sih 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu ya, Pak Amir transfer ke Malaysia 200 juta. Nah, itu dipanggil. Kenapa ini kok harus ada alasan ya. Kalau transfer di atas 100 juta itu harus ada alasan. Apa uangnya dari mana, di sananya untuk apa, keperluan apa, diterima oleh siapa, apakah perorangan, apakah lembaga, institusi apa, perbankan, money changer, apa pedagang falas, atau lembaga pendidikan gitu ya. Ditanya, diwawancara, dipanggil gitu ya. Di situ kalau disebutkan, kalau biasanya sekitar kalau di rupiah 100 juta ya. Kalau konversi ke dolar ya hitung aja berapa. Ya, gitu Ricky ya. Ya. Jadi kok ya untung, jadi Ricky nggak bisa buka money changer. dagang jualan duit lah. Bukan modal 100 juta mah meuli dolar, meuli naon gitu ya. Cuma nah, saya juga waktu mau ke Vietnam rada hesitan dengan dong. Ricky nggak ada. Nggak ada, coba di Bandung cari dong. Ada sih di money changer ada, cuman jumlahnya sedikit ya. Ya akhirnya ada yang ngasih tahu katanya jangan beli dong, beli aja dolar. Ya udah, rupiahnya beli dolar gitu ya. Nah, baru pas datang di Vietnam di supermarket itu nggak bisa kan pakai rupiah, di supermarket nggak bisa pakai, kalau di pinggir jalan bisa sih, di Vietnam masih bisa ya. Nah, makanya mau belanja tuker, kok belum lebih gede ya, ya gitu ya, karena
rasionya memang lebih kuat, rupiah lebih kuat dibandingkan dong ya. So hese won juga sulit ya, dong won sulit. Kalau baht, ringgit, dolar Singapura banyak, dolar Amerika mah wah banyak, mudah gitu ya. Oke, sudah ada lagi, Sep, Uma. Gaduh, Pak. Aduh. Saat tunggu Asep kuduna nabung tadi BCA di mana dalam bentuk dolar gitu. Ya, Pak. Nanti pengen. Ya, gitu aja. Ada lagi yang lain nanti bagi kelompok, terus saya mau ini share materinya ya. Kan tadi ada 9 kelompok ya. Betul, Pak. 9 kelompok. Jadi 9 kelompok nanti saya bagi 9 materi sedemikian rupa. Nanti saya inilah di spot atau di WA ya. Udah bagi nanti. Untuk tahap pertama mah bikin ini aja lah. Makalah sama ininya ya, makalah sama PowerPoint-nya ya. Tapi nanti ada problem di kasus gitu ya. Jadi metode ini di daring itu metodenya harus PJBL, PBL sama team based learning ya, team based learning. Jadi harus kasus ya, kasus harus ada kasus, ya studi kasus, Project coba. Nah, problem based learning. Nah, kemudian ada project akhirnya ya. Nah, nanti project akhirnya bisa macam-macam ya, bisa dalam bentuk multimedia ya, kayak podcast, video atau apalah ya, animasi atau apa itu produknya begitu di akhirnya di projectnya ya, atau bisa dalam bentuk bisa saja karya tulis ya, artikel, bisa riset juga bisa ya. Misalnya Anda mengkaji dampak pandemi, misalnya dampak pandemi terhadap ekspor impor. Nah, itu bisa aja nanti tulis artikel ya. Nanti bisa masuk disubmit ke jurnal gitu ya. Jadi bisa juga buku atau terjemahan bisa ya. Jadi nanti proyeknya ada produk multimedia. Ya, ini enggak semuanya pilihan. Anda mau apa? Silakan, mau artikel, hasil riset atau kajian saja boleh. Mau karya multimedia, ya. Mau buku, ya. Mau buku atau translate terjemahan, ya. Ya itulah. Ya, ada beberapa alternatif, bukan semuanya harus dibuat, nggak salah satu saja proyeknya ya. Nanti di akhir proyek sampai UTS apa proyeknya, ya bisa dilanjut di UAS gitu ya, bisa bersambung bisa berbeda gitu ya. Itu saja mungkin ya, cukuplah pertemuannya, nggak usah lama. Biar pulsa saya 10 menit nanti saya di share itunya ya. Anda share di WA grup ininya kelompoknya ya, kelompok 1 berapa sampai 9. Nanti saya tentukan kelompok 1 materinya ini, kelompok 2 ini gitu ya. Oke, cukup. Oke, ada Pak. Pertanyaan lain? Sudah cukup. Kalau dulu ada 2 mata kuliah ya, ada ekonomi internasional, kemudian ada kebijakan perdagangan internasional ya, pilihan, tapi kayaknya dihapus. Makanya dulu kebijakan nggak terlalu didalami di ekonomi internasional karena ada mata kuliah khusus kebijakan perdagangan internasional ya, khusus saja membahas kebijakan perdagangan di satu mata kuliah 2 SKS. Nah, sekarang tidak ada lagi tuh mata kuliah itu, dihapus, tapi itu juga pilihan ya. Nah, makanya sekarang mungkin agak dibahas juga sih kebijakan perdagangan ya, meskipun kebijakan perdagangan konvensional sih sudah
sudah out of date ya, karena paling kebijakannya kan sekarang udah free trade ya. Jadi yang model-model tarif, kuota, yang gitu-gitu sudah tidak dipakai ya. Meskipun ya ada sih negara-negara yang nakal, tidak mengikuti peraturan, itu biasanya kena semprit, kena peringatan dari WTO gitu. Ya. Nah, WTO nanti di organisasi dan ini ya, lembaga organisasi dan lembaga internasional ya, lembaga ekonomi internasional. Ada WTO, ada World Bank, ada IMF, ada apa ya. Ya, jadi nanti ada kelompok yang membahas itu juga, organisasi dan lembaga ekonomi dan keuangan internasional gitu ya. Termasuk kajian makronya nanti, kebijakan fiskal moneter di model fixed rate ya, dan di model floating rate gitu ya. Oke, gitu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ini hari ini bisa membuka wawasan Anda tentang perdagangan ya. Khususnya perdagangan internasional ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dikembangkan di dalam, karena tadi ya di jasa itu masih lemah kita ya. Sehingga Anda masih banyak peluang untuk mengembangkan potensi Anda nanti bergerak di perdagangan internasional gitu, baik di ekspedisinya, di transportasinya, di asuransinya gitu ya. Dan itu ada kualifikasinya ya. Jadi seperti akuntansi kan ada sertifikasi pajak, ada brevet pajak, pasar modal ada brevet pasar modal. Nah, untuk perdagangan internasional juga ada brevet perdagangan internasional. Nah, itu yang belum banyak ya perusahaan Indonesia dan tenaga kerja Indonesia. Ya, sehingga di neraca pembayaran sangat lemah neraca jasanya. Nah, itu saja mungkin yang peluang yang bisa Anda kembangkan ya, bisa Anda raih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.